Menentukan harga jual merupakan salah satu kunci sukses dalam perdagangan retail seperti toko, warung, minimarket, bahkan dalam berjualan online, baik lewat marketplace maupun lewat sosmed, begitu ya. Nah, salah satu kunci sukses menjual itu pada umumnya adalah memang dari segi harga, terutama yang terkesan murah. Karena apabila kesan murah ini sudah melekat, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menjual barang apapun kepada siapapun. Nah, oke, mari kita bahas cara-cara dalam menentukan harga jual yang sangat mudah dan bisa langsung dipraktekkan, teman-teman. Tapi sebelumnya saya ingatkan untuk yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe ya untuk mendukung channel ini terus berjalan. Dan juga jangan lupa ini yang penting nyalakan notifikasinya juga, gambar lonceng, supaya nanti bisa dapat notifikasi terus ketika ada video baru yang kita upload. Boleh share dan like juga, silakan. Oke, cara yang pertama dalam menentukan harga jual adalah dengan mengikuti harga yang disarankan oleh pabrik. Contohnya kayak gini. Nah, ini Mama Lemon 2000 bahasa Inggrisnya. Nah, ini sudah ada harganya di kemasan 2000, jadi kita jual tinggal sesuai aja, ini 2000. Jadi warungnya udah terkesan sesuai dengan di sini, nggak dinaikkan, nggak usah 2300, 2500, jangan ya. Jadi langkah yang pertama atau cara yang pertama itu mengikuti harga jual dari produsen. Karena biasanya selain di barangnya juga ada rekomendasi harga dari produsen itu lewat media sosial, lewat iklan gitulah ya, bisa lewat TV juga. Nah, itu tinggal kita ikuti sehingga kita jualannya nggak kemahalan, teman-teman. Yang pertama, mudah sekali kan. Kemudian yang kedua, ini adalah harga yang dibulatkan. Kalau pertama tadi harga yang disarankan ya, kedua harga yang dibulatkan sesuai dengan pecahan rupiah yang umum di daerah kita. Kalau di daerah saya itu pecahan yang umum ya kelipatan 500 lah. Jadi kalau paling murah ya harga 500, di 1000, 1500, 2000, 2500 dan seterusnya gitu ya. Nah, hal seperti ini dapat mempermudah baik pedagang kita sebagai pedagang maupun para pembeli. Mempermudah apa? Ya tentu saja mempermudah menghitung. Kalau misalnya barangnya 1000-an, beli 2 ya 2000, beli 3 3000, beli 6 6000, itu kan mudah. Kalau harganya misalnya 1275 gitu ya, beli 6 berapa kan, susah sekali ngitungnya ya. Terutama kalau pedagang yang masih menghitung manual dengan kalkulator itu, kemudian tidak punya struk nota, nanti pembelinya minta rincian harga, nah kita kesulitan sendiri malah kan, seperti itu. Jadi dibulatkan saja, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah harga untuk barang yang fast moving atau yang cepat laku. Itu harganya ambil laba sekitaran 5-10%. Artinya itu laba tipis, teman-teman. Jadi kalau barang-barang yang fast moving yang selalu terjual rutin setiap hari, cepat, perputaran cepat, itu kita harus ambil laba tipis 5-10%. Jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena hal ini membantu pedagang untuk mendapatkan kesan murah dalam berjualan. Barang yang setiap hari terjual itu artinya kita setiap hari berinteraksi dengan konsumen lewat barang itu. Nah, kalau barang itu kita jual dengan harga yang cukup murah, masuk akal, maka interaksi kita dengan konsumen juga memberikan image atau kesan bahwa kita selalu berjualan dengan harga yang murah. Itu intinya adalah kesan murah, bukan murahnya tapi kesan murahnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini untuk barang yang sebaliknya, barang yang jarang laku atau lama terjualnya, ya mungkin 1-2 sebulan, 1-2 atau bahkan beberapa bulan sekali baru laku. Itu biasanya ambil laba lebih banyak, sekitar 20-25%. Misal contoh apa ya, kalau toko kelontong tapi jual sandal gitu ya, sandal itu laku loh di toko kelontong, tapi kan tidak setiap hari gitu ya. Nah, itu ambil untungnya bisa 20-25% lebih banyak, karena barang yang lama terjual itu kan artinya risikonya juga lebih besar ya, teman-teman ya. Nah, barang bisa aja rusak selama masa penyimpanan, selama belum terjual, atau bahkan bisa hilang juga.
dan modalnya juga otomatis itu modalnya slow ya, nggak sering berputar, kan berarti modalnya mandek. Dari uang kita belanjakan barang, barangnya berhenti, nggak terjual-jual sampai agak lama, itu kan artinya modalnya mandek. Nah, untuk itulah kita harus ambil laba yang cukup, artinya lebih besar daripada barang-barang yang fast moving, karena kalau nggak percuma teman-teman, kita menanggung resiko besar tapi labanya justru kecil, itu nanti akan menyulitkan kita sebagai pedagang. Jadi imbang lah, memang terjualnya lambat tapi labanya juga cukup kayak gitu ya. Kemudian yang keempat adalah dengan memberikan harga grosir. Nah, dengan memberikan label grosir, secara otomatis harga akan terlihat lebih murah. Misalnya harga eceran 15.000, kalau beli 3 14.500. Nah, mereka merasa menghemat 1.500 karena setiap piece-nya dapat potongan Rp500 ya. Nah, harga grosir ini memang tujuannya untuk membuat konsumen membeli dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga laba totalnya semakin banyak. Contohnya tadi itu misalnya produknya Raffia gitu ya, modalnya 13.000, kemudian kita jual 15.000, untungnya kan 2.000. Nah, tapi kalau pembeli itu membeli 3 atau lebih, per piece-nya jadi 14.500, ada potongan 500. Nah, laba per piece-nya kita memang turun jadi 1.500 dari 2.000, tapi karena konsumen membeli 3, jadi totalnya kita dapat laba 4.500 dalam satu transaksi itu teman-teman. Jadi meskipun laba satuannya berkurang, tapi totalnya tetap bertambah, tetap lebih banyak gitu ya. Yang selanjutnya yang keenam, nah yang terakhir, sesuai judulnya ini 6 cara untuk menentukan harga jual yang mudah. Nah, ini namanya adalah harga psikologis. Harga psikologis itu harga tanggung ya, biasanya ini sering dipakai di mall-mall. Maksudnya bagaimana? Ya, kita lihat. Harga psikologis atau harga tanggung yang seperti ini, maksudnya itu teman-teman kan pernah lihat ya, label harga 9.900 gitu, atau 19.900 ya, umumnya di supermarket atau minimarket gitu ya. Nah, ini yang dimaksud harga tanggung seperti itu, 19.900 itu sebenarnya kita sudah tahu ya, kalau itu sebenarnya 20.000 cuman kurang 100 rupiah aja. Nah, tapi secara psikologis itu otak kita akan menangkap sebagai harga 19 ribuan, sudah tidak 20 ribuan lagi, tapi 19 ribuan. Itulah sebabnya harga seperti ini disebut dengan istilah harga psikologis. Karena meskipun kita juga sudah tahu itu cuma 20.000 kurang 100, tapi secara otomatis ya, di bawah sadar otak kita menangkap itu sebagai 19 ribuan. Nah, teknik seperti ini teman-teman, ini terbukti sangat efektif. Buktinya apa? Buktinya masih dipakai sampai saat ini. Itu ya, sampai detik ini, bukan hanya di supermarket atau minimarket, bahkan oleh gerai-gerai yang punya nama besar atau brand-brand besar di mall-mall itu, kalau menentukan harga, misalnya memasang label harga, pasti dengan harga tanggung seperti itu. Misalnya brand apa ya, baju atau parfum atau mungkin apa yang di mall-mall besar itu, bahkan barang-barang elektronik seringkali kita lihat ya, TV, mesin cuci, kulkas itu harganya 2.999.000 ya, untuk membuat harga psikologis supaya otak kita tidak menganggap itu 3 jutaan, jadinya 2.999.000. Nah, tolak ukur keberhasilan strategi harga ya, yang dari nomor 1 sampai 6 tadi itu efektif atau tidak itu terbukti dari banyak atau tidaknya pembeli yang kembali ke tempat kita. Kalau tempat kita atau toko kita ini dirasa murah dan masuk akal, secara otomatis pembeli akan datang kembali, kan seperti itu. Nah, sebagai informasi juga bahwa cara-cara menentukan harga itu sebenarnya sangat fleksibel. Makanya dalam video ini saya menjelaskan ada 6 cara. Artinya bisa 6-6-nya dipakai sekaligus kalau kita mampu, atau kita bisa memilih beberapa di antara 6 cara tadi yang paling cocok, yang paling sesuai dengan cara jualan kita, dengan situasi di lingkungan sekitar kita maupun kebiasaan masyarakat di sekitar kita sebagai pembeli.
Demikian teman-teman, salam sukses. Nah teman-teman, itu dia video kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya ya.